Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Zulhak, NIM 17660018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya dengan judul rancangan Redesign Pondok Pesantren Alam Darul Arifin dengan pendekatan Extending Tradition. Isu pada perancangan ini yaitu ada beberapa. Yang pertama ada daftar pondok pesantren di Ponorogo yang jumlah peminatnya juga lumayan banyak. Selanjutnya lingkungan pondok ini juga memiliki sirkulasi yang buruk dan lingkungannya juga kurang bersih. Selain itu, permintaan pengelola pondok ingin mengubah suasana menjadi arsitektur Jawa dengan penggabungan modern. Selanjutnya ada pengubahan pondok pesantren alam dikarenakan fokus pengelola pondok yaitu merintis usaha alam. Dari perancangan pondok pesantren alam ini, isu yang sangat kuat yaitu permintaan kiai dengan menggabungkan budaya Jawa dengan arsitektur modern. Maka pendekatan yang saya ambil yaitu extending tradition. Adapun beberapa prinsip yang saya ambil yaitu mengutip secara langsung bentuk masa lalu, menginterpretasikan masa lalu diubah berdasar kepada kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Integrasi Islam yang saya ambil yaitu ada 3, penggunaan material ramah lingkungan, terletak pada Quran Surah Al-Jathiyah, aspek estetika, dan pemeliharaan alam sekitar. Selanjutnya konsep dasar yang saya ambil yaitu koeksistensi alam budaya dalam pesantren, yaitu menghubungkan adanya hubungan timbal balik antara alam dan budaya. Masuk pada konsep dasar perancangan, koeksistensi alam dan budaya dalam pesantren. Memayu Hayuning Bawono merupakan prinsip orang Jawa, yaitu orang Jawa merasa berkewajiban untuk memayu Hayuning Bawono atau memperindah keindahan dunia. Di satu fisik secara harfiah, manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan fisiknya. Konsep tapak ini sesuai dengan pengembangan pendekatan extending tradition. Konsep tapak pada zona Santri Putri menggunakan pola tata masa rumah Jawa, yaitu terdapat regol, pondok, pendopo, gandok, peringgitan, dan dalem. Tata masa ini dikemas berbeda dengan cara pemisahan bangunan, bukan merupakan kesatuan pada satu bangunan. Selanjutnya ada konsep bentuk dan ruang. Bentuk yang didasari dari pengambilan nilai-nilai pada pendekatan yaitu mengutip bentuk masa lalu dan menginterpretasikan berdasarkan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Menghadirkan suasana ruang dengan arsitektur Jawa kontemporer namun tetap memperhatikan alam sekitar. Untuk konsep strukturnya, struktur dipilih mengutamakan kebutuhan pengguna. Permintaan klien yang ingin menghadirkan nuansa arsitektur Jawa kontemporer, jadi struktur kayu dirasa tepat untuk perancangan ini. Struktur atap menggunakan struktur kayu, dindingnya sebagian menggunakan bata merah expose dan fondasinya strospel. Selanjutnya masuk pada set plan. Pada perancangan redesign pondok pesantren alam ini terbagi 3 zona, yaitu zona santri putri, zona usaha pengembangan alam, dan zona santri putra. Pada zona santri putri ini terbagi beberapa masa, yaitu ada asrama putri dan mini swalayan. Yang kedua ada dalam kiai. Yang ketiga ada sekolah santri putri. Dan keempat pendopo sebagai penopang atau penunjang kegiatan outdoor santri. Dan zona selanjutnya adalah zona usaha pengembangan alam, diletakkan di antara zona santri putra dan santri putri karena untuk menjaga privasi kedua zona tersebut. Selain itu, apabila ada masyarakat yang ingin berkunjung atau melihat usaha alamnya, tidak perlu mengganggu kedua zona tersebut. Masyarakat bisa langsung menuju sama seperti akses menuju masjid. Dan untuk zona santri putra terdapat masjid milik warga yang bisa digunakan juga untuk santri, dan selanjutnya ada sekolah santri putra dan asrama santri putra. Selanjutnya yaitu ada layout plan. Pada layout plan ini terlihat pada nomor 5 merupakan parkir yang ditujukan untuk zona santri putri. Di dalamnya yang jelas terdapat asrama santri putri dan untuk pengunjung mini swalayan. Karena tapak ini kecil, jadi untuk akses masuk ke dalamnya hanya bisa dilalui oleh sirkulasi manusia saja, tidak bisa kendaraan bermotor masuk ke dalam tapak. Zona santri putri ini bisa diakses dekat dengan jalan raya. Dan untuk selanjutnya pada zona pengembangan usaha alam ini bisa diakses oleh santri dan masyarakat sekitar.
jalannya sama dengan ingin ke zona Santri Putra. Pada area Santri Putra ini juga terdapat masjid untuk umum. Akses menuju tapaknya masuk ke dalam gang atau jalan buntu. Pada tampak depan kawasan, kawasan ini terlihat memiliki tanah atau lahan yang datar, maksudnya tidak berkontur. Pada tampak depan kawasan, dikarenakan zona Santri Putri ada kemiringan 45 derajat, dalam kiai tidak terlihat dari depan. Untuk selanjutnya ada tampak samping kawasan. Pada tampak samping kawasan ini sangat terlihat pembagian zona, yaitu antara zona Santri Putra, Putri, dan zona pengembangan usaha alam. Selanjutnya ada tampak asrama Santri Putri. Pada bentuk ini untuk mengembangkan pendekatan Extended Tradition, bentuk menggunakan atap kampung serotong, yaitu atap yang berasal dari Jawa Tengah, karena dirasa cocok karena memiliki bentuk yang simetris dan memiliki 2 emper teras. Hal ini sesuai dengan masa yang memiliki 2 fasad. Tampak asrama Santri Putri ini ada beberapa elemen yang digunakan, yaitu atap kampung serotong, modifikasi pintu jendela, bovenleg kayu, dan roster. Selanjutnya yaitu pada bangunan dalam atau rumah kiai. Pada pengembangan pendekatan Extended Tradition menerapkan prinsip nilai tradisional yang dikombinasikan dengan nilai masa kini. Terlihat pada tampak depan, atas teras menggunakan atap joglo dan inti rumah menggunakan atap dengan kemiringan. Material yang digunakan pada fasad rumah juga kombinasi batu bata ekspos dan dinding polos. Batu bata ekspos untuk menguatkan suasana tradisional dan lebih terkesan alam sesuai dengan tema rancangan. Berikutnya yaitu Sekolah Santri Putri. Bangunan Sekolah Santri Putri ini merupakan pengembangan pendekatan Extended Tradition, yaitu penggabungan atap lokalitas dipadukan dengan material industrial. Konsep industrial ini cocok sebagai perwujudan masa kini. Atap diadopsi dari atap kampung serotong dengan menggunakan struktur kayu. Dan elemen-elemen lainnya yaitu lampu klasik, ada roster dan pintu kayu kuno yang dikombinasikan kaca. Selanjutnya adalah masjid. Penggunaan atap lokalitas, atap lambang gantung. Adopsi atap ini dirasa cocok karena bentuk atap tinggi dan berunda, wujud dari konsep ketuhanan. Dan untuk fasad masjidnya menggunakan roster batu bata merah, dan untuk memperkuat rasa alam dan tradisional, fasadnya juga menggunakan kisi-kisi batik. Selanjutnya tampak asrama putra. Pada masa ini bangunan dilakukan secara sederhana. Elemennya sama dengan area sekitarnya, yaitu menggunakan atap kampung serotong, pintu dan jendela kuno yang dikombinasi dengan kaca sebagai perwujudan masa kini, dan batu bata merah ekspos. Selanjutnya ada tampak Sekolah Santri Putra merupakan pengembangan dari pendekatan Extended Tradition. Penyesuaian dengan masa lain, bentuk persegi panjang dengan bentuk atap kampung serotong, dan pagar yang digunakan yaitu pagar kayu. Masa bangunan ini minim sekat agar terkesan luas, tetapi pada ruangan tertentu sekat dibuat tidak permanen dengan menggunakan folding door. Dena perancangan Sekolah Santri Putri. Prinsip perancangan pondok pesantren alam mencoba memaksimalkan bukaan di ruang kelas agar terkoneksi dengan ruang luar. Selain memaksimalkan bukaan agar terkoneksi dengan luar, akses menuju usaha budidaya bisa langsung melalui belakang aula sekolah. Dan untuk pembentukan Dina Sekolah Santri Putri ini berdasarkan kebutuhan pengguna. Pada lantai 2 terdapat 2 ruang kelas indoor dan 1 kelas semi outdoor. Selain itu juga ada ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk kelas ataupun gedung pertemuan. Selanjutnya yaitu rumah kiai. Denah bangunan dibuat dengan pertimbangan kebutuhan pengguna. Teras dibuat lebar karena pemilik sering ada kunjungan tamu. Selain itu disesuaikan dengan pendekatan Extended Tradition tata rumah Jawa. Terdapat pendopo dan peringgitan. Peringgitan ini sebagai ruang penghubung pendopo dengan rumah. Selain itu terdapat 2 balkon depan dan balkon belakang untuk memaksimalkan melihat view. Selanjutnya yaitu ada asrama Santri Putri dan mini swalayan. Pada satu masa ini terdapat 2 zona, yaitu zona privat dan zona publik. Namun keduanya tidak saling berhubungan. Zona publiknya yaitu mini swalayan diletakkan di depan agar mudah dijangkau. Selain itu ada belakang masa terdapat ruang komunal outdoor sehingga ruang aula digunakan untuk konektivitas. Pada lantai 2 dikhususkan untuk santri. Ruangan sama dengan lantai 1, hanya saja balkon untuk kegiatan komunal santri. Selanjutnya adalah
Sekolah Santri Putra. Penyesuaian dengan tema rancangan terdapat area kelas indoor dan semi outdoor. Konsep semi outdoor ini di kelas tidak ada sekat, namun tetap ada pernaungan. Pada belakang masa terdapat area komunal santri. Lobi sebagai perantara menuju ruang komunal tersebut. Selain itu, lobi juga bisa sebagai akses ke masjid. Selanjutnya ada asrama santri putra. Pembentukan dana asrama santri putra ini berdasarkan kebutuhan pengguna. Masa terdiri dari satu lantai, terbagi beberapa ruang seperti kamar santri putra, toilet, cuci jemur, dan ruang komunal. Kamar santri dirancang seperti barak dengan kapasitas pengguna maksimal 15 santri per kamar. Sirkulasi pada denah, kedua kamar diletakkan terpisah namun tetap ada akses penghubung di dalamnya. Pada potongan sekolah santri putri, atap yang digunakan menggunakan struktur kayu dan dindingnya menggunakan batu bata merah ekspos, dan untuk pondasinya menggunakan strospel karena bangunan ini 2 lantai. Dan selanjutnya ada potongan dalam atau rumah kiai. Struktur atap yang digunakan tetap menggunakan kayu untuk kesan alam dan penutup atapnya menggunakan genteng. Ukuran kolomnya 30 x 30 cm dan pondasi juga menggunakan pondasi strospel karena bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Untuk masa-masa berikutnya yaitu masa santri putri dan masa masjid dan asrama putra, semua struktur menggunakan struktur yang sama. Semua ini untuk penyesuaian karena bentuknya begitu selaras, yaitu atapnya menggunakan struktur kayu dan kolomnya berukuran 30 x 30 dengan dinding batu bata merah ekspos dan kadang dikombinasi oleh dinding polos. Pondasi yang digunakan yaitu pondasi strospel karena rata-rata masa bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Ada potongan kawasan AA karena lahan zona santri putra dan santri putri ini tidak sejajar, maka yang terpotong hanya bagian zona santri putri saja dan yang terlihat aktivitas pada asrama santri putri dan pendopo. Pada potongan kawasan BB yang terpotong hanya pada zona santri putra, sehingga zona santri putri terlihat utuh dan terlihat jelas pada area usaha budidaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.